Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Baiduri Nasution dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu. Di video ini kita akan belajar bagaimana langkah demi langkah dalam membangun model klasifikasi dengan algoritma Kernel-Snake-Bones atau KNN menggunakan data nyata yang sudah saya siapkan di Excel. Dataset ini berisi informasi mengenai usia, BMI, kadar glukosa, dan diabetes. Yuk, kita mulai dari awal. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu KNN. KNN merupakan metode klasifikasi yang sederhana namun efektif. KNN bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan atau kedekatan data. Proses klasifikasi KNN itu dimulai dengan menentukan nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan ketika sebelah sebuah titik data baru ingin diklasifikasikan. Algoritma ini menghitung jarak antara titik tersebut. Nah, di sebelah kiri ini kita lihat kolom dataset. Ini adalah kumpulan data asli yang berisi usia, BMI, kadar glukosa, dan labelnya yaitu diabetes yang nilainya ya atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan pemisahan data. Ini lalu saya pisahkan data menjadi dua bagian, data training dan data testing. Nah, langkah pertama dalam dalam klasifikasi KKN adalah normalisasi nilai. Nah, ini dia. Hmm. Kita harus melakukan normalisasi terlebih dahulu karena satuan dari ketiga fitur ini berbeda-beda agar perhitungan jaraknya adil. Ini dia, kita normalisasikan ini satu persatu. Yang pertama usia, dia ditaruh di kolom G dengan rumus A3 dari usia min A3 sampai A14, yaitu usia keseluruhan, dan selanjutnya ini. Lalu kita enter dan kita tarik ke bawah. Begitu juga selanjutnya BMI normalisasi itu rumusnya B3 yaitu BMI, kita ambil satu, terus minimal, terus masukkan ini BMI keseluruhan, selanjutnya ini baru kita enter dan kita seret ke bawah. Begitupun glukosa glukosa normalisasi, kita ambil satu contoh data, baru kita kita masukkan glukosa keseluruhan maksimal, terus glukosa keseluruhan, minimal glukosa keseluruhan. Baru kita enter, terus kita seret ke bawah. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung jarak Euklidian. Setelah dinormalisasi, kita hitung jarak Euklidiannya. Rumus jaraknya seperti ini. Nih. Terus hasilnya kita masukkan ke kolom J, yaitu jarak normalisasi. Nih, A3 hasil dari salah satu
dari usia ini, baru G3 usia normalisasi, ini B, selanjutnya ini, lalu di enter, tarik ke bawah. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menentukan K terdekatnya. Di algoritma KNN, kita pilih nilai K. Di sini kita gunakan K-nya sama dengan 3. Artinya kita akan ambil 3 data yang terdekat, yang terkecil terlebih dahulu. Setelah dihitung jaraknya, kita urutkan dan ambil 3 jarak terkecil. Setelah saya hitung semua, lalu saya urutkan. Sebelumnya datanya tidak seperti ini urutannya, tapi karena saya mau mengambil parameter K-nya atau jarak kedekatannya, saya urutkan, saya blok, terus baru dia ada di sini, di sini. Terus dia diurutkan dari yang terkecil. Nah, keluarlah hasilnya ini. Yang dimana saya pindahkan ke sini parameter K-nya. Nah, langkah yang keempat yaitu kita masuk ke matrik evaluasinya. Setelah kita melakukan hasil prediksi ini, kita ingin tahu seberapa akurat model kita. Maka kita buat matrik konfusi yang isinya jumlah prediksi benar dan salah. Ini dia. Nah, di sini terdapat di dalam tabel matriks ini terdapat TP, yaitu true positif, di mana prediksinya iya dan kenyataannya ya. Selanjutnya TN, true negatif, yang di mana prediksinya tidak dan kenyataannya juga tidak. Selanjutnya FP, false positif, di mana prediksinya iya, tapi kenyataannya tidak. Nah, selanjutnya FN, false negatif, prediksinya tidak, tapi kenyataannya ya. Dari matriks ini kita hitung nilai evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Contoh di sini akurasi modelnya adalah ini 0,66 dan F1 skornya ini 0,6 cukup baik ya. Ini mencari TP ini kita juga menggunakan rumus ya, yaitu kontif D3 sampai dengan D14 ya. Ini diabetes label asli dan prediksi. Nah, baru kita enter. Selanjutnya TN-nya juga seperti itu. Kontif D3 sampai D14 ya. Ya, baru prediksinya baru ya. Terus kita enter. FP karena dia prediksinya tidak dan kenyataannya ya, itu kita masukkan ya rumusnya seperti ini. Sama selanjutnya. Setelah itu baru kita hitung matrik evaluasi keseluruhannya, akurasinya. Nih, rumus akurasi adalah TP plus TN per TP plus TN plus FP plus FN. Yang dimana kita ambil rumusnya dari sini. Karena tadi sudah kita hitung. Terus di enter. Presisi juga ini TP per TP plus FP. Ini dia, ini TP per TP
3/3 plus FP. Nah, sama ya selanjutnya. Dan yang terakhir ini F1 score. F1 score ini hasil dari 2 kali presisi dikali recall per presisi plus recall. Baru kita enter. Hasilnya 0,6. Cukup baik. Nah, jadi itu dia proses klasifikasi menggunakan KNN di Excel. Mulai dari normalisasi data, hitung jarak tadi ya, normalisasi, menghitung jaraknya, terus memilihkan tetangga terdekat yang kita urutkan tadi, hingga evaluasi hasilnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita hmm, memasukkan datanya melalui Google Colab ya. Kita masuk ke Chrome, ketik Google Colab. Eh, Nah, selanjutnya kita memasukkan kode untuk menghubungkan ke Drive. Ya, kita biar lebih gampang, kita ambil dari sini. Saya sudah menyalinnya ke Word ya. Ini untuk ke tautan ke Drive, kita salin, lalu kita masukkan, teran, sambungkan ke Google Drive. Nah, ini udah muncul ya, Drive, lalu klik, masuk My Drive, lalu kita upload file dataset kita. Ini dataset. Lalu kita masukkan kode selanjutnya, yaitu untuk mengimpor datasetnya. Kita salin ya. Lalu di run. Eh, salah ya. Kita belum mengganti nih. Ini kita salin jalur ke paste, terus kita run. Nah, datasetnya sudah keluar. Ini dia dari beberapa dataset yang ditampilkan usia, BMI, dan kadar glukosa dan label diabetes tidak atau ya. Selanjutnya, kita masukkan kode lagi di Python-nya, yaitu untuk membangun KNN-nya tadi ya.
Di copy, lalu di paste. Terus kita cari ini dulu ya. File datasetnya. Kita masukkan dataset yang tadi. Kita salin. Terus kita run. Nah, setelah di run, maka keluar hasilnya yang seperti yang kita cari di Excel tadi. Ini dia. Tersedia usia, BMI, kadar glukosa, label diabetes, apakah dia terkena diabetes, ya atau tidak. Nah, ini informasi dataset, statistik deskripsi dataset, jumlah nilai hilang. Nih, laporan klasifikasinya tadi, presisi, recall, F1 score. Hmm. Nah, jadi sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.